Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sampai ke pelajaran tentang indulgensi, siksa dosa dalam persekutuan para kudus dan Allah menghapus siksa dosa melalui gereja. Itu ada di Katekismus Gereja Katolik mulai nomor 1471 sampai 1479. Indulgensi adalah hapusnya akibat dosa yang sudah diampuni. Seperti Anda memukul orang sampai matanya buta misalnya ya, lalu Anda sudah minta maaf pada dia dan dimaafkan, sungguh-sungguh rangkulan, nangis-nangis minta maaf. Tetapi ketika Anda masih melihat dia buta, di dalam hati Anda masih ada rasa berdesir, sedih karena mengingat itu semua karena kelakuanku padanya. Nah, yang namanya siksa dosa itu kayak gitu itu ya. Dia sudah diampuni, tetapi akibat dari dosa yang sudah diampuni itu masih ada. Seperti tadi contoh itu. Nah, indulgensi itu menghapus itu semua, sehingga Anda tetap bisa lebih gembira dan seolah-olah itu tidak terjadi dan sudah diampuni sungguh ya. Nah, itulah indulgensi. Nah, siksa dosa itu apa? Siksa dosa itu bukan siksa neraka. Orang mengira siksa neraka, bukan. Tetapi adalah dosa punya akibat ganda. Dosa berat merampas dari kita persekutuan dengan Allah, karena itu membuat kita tidak layak untuk hidup abadi. Perampasan ini dinamakan siksa dosa abadi. Di lain pihak, setiap dosa, malah dosa ringan, mengakibatkan satu hubungan yang berbahaya dengan makhluk. Hal mana membutuhkan penyucian atau di dunia ini atau sesudah kematian di dalam apa yang dinamakan purgatorium atau api pencucian. Penyucian ini membebaskan dari apa yang orang namakan siksa dosa sementara. Kedua bentuk siksa ini boleh dipandang, tidak boleh dipandang sebagai seolah-olah Allah itu dendam. Tidak, tetapi sebagai sesuatu yang muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Maka pertobatan yang lahir dari cinta yang bernyala-nyala dapat mengakibatkan penyucian pendosa, serta hal itu terjadi secara menyeluruh sehingga tidak ada siksa dosa lagi yang harus dipikul. Nah, ini bahagia kan? Nah, pengampunan dosa dan pemulihan persekutuan dengan Allah mengakibatkan pembebasan dari siksa dosa abadi. Tapi siksa dosa sementara tinggal. Warga Kristen harus berusaha menerima siksa dosa sementara ini sebagai rahmat ya. Warga Kristen itu yang demikian itu harus menerimanya sebagai rahmat dengan menanggung segala penderitaan dan pencobaan dengan sabar, dan kalau saatnya telah tiba menerima kematian dengan tulus. Juga ia harus berikhtiar untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dengan perbuatan belas kasih dan cinta kasih, doa, aneka ragam latihan mati raga. Ini penting untuk penghapusan akibat dari dosa yang sudah diampuni itu. Dan kita tidak lupa ada dalam persekutuan para kudus, sehingga kita dibantu oleh rahmat Allah dengan bantuan para kudus. Kehidupan setiap anak Allah dihubungkan di dalam Kristus dan oleh Kristus dengan kehidupan semua saudaranya yang lain dalam kesatuan adikodrati tubuh mistik Kristus, seperti dalam satu pribadi mistik dalam ikatan yang mengagumkan. Dalam persekutuan para kudus di antara para beriman, apakah mereka telah ada di dalam surga atau masih di api penyucian atau masih bersiarah di bumi ini, benar-benar terdapat satu ikatan cinta yang tetap dan satu pertukaran kekayaan yang berlimpah. Itu saling mendoakan, itu ternyata berdampak ya, berdampak positif yang gunanya adalah membantu pendosa yang menyesal bahwa ia lebih cepat dan lebih berdaya guna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Nah, kekayaan rohani persekutuan para kudus ini kita namakan juga harta pusaka gereja. Ini tidak boleh dibandingkan dengan sejumlah kekayaan semacam kekayaan material, tetapi ini terdiri dari nilai yang tidak terbatas dan tidak akan habis, yang sumbernya dari Allah dan kita persembahkan pada Allah berkat jasa Kristus dan kuasa Roh Kudus. Harta pusaka gereja adalah Kristus penebus sendiri, sejauh di dalam Dia penyilihan dan jasa-jasa karya penebusannya mempunyai kelangsungan dan nilai. Di samping itu termasuk pula dalam harta pusaka ini nilai yang benar-benar tidak terukur, tidak habis-habisan dan selalu baru, yang dimiliki
doa-doa dan karya-karya baik dari perawan Maria maupun semua orang kudus di hadapan Allah. Oleh karena rahmat Tuhan, mereka mengikuti jejak Kristus yang telah menguduskan dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa. Dengan demikian, mereka beroleh keselamatannya sendiri dan karena itu juga menyumbang demi keselamatan saudara-saudaranya dalam kesatuan tubuh mistik. Jadi para kudus juga mendoakan kita, Bunda Maria juga mendoakan kita. Maka Allah menghapus siksa dosa melalui gereja. Indulgensi diberikan melalui gereja, berkat kewenangannya untuk mengikat dan melepaskan yang diterimanya dari Kristus. Kristus membela warga Kristen yang bersangkutan dan memperuntukkan kepadanya kekayaan jasa-jasa Kristus dan para kudus supaya ia dapat menerima dari Bapa yang Maha Belas Kasihan penghapusan siksa-siksa dosa sementara yang harus ditanggung. Dengan cara ini gereja tidak hanya membantu warga Kristen ini, tapi juga mengajaknya melakukan karya kesalehan, pertobatan, dan amal. Oleh karena itu, umat beriman yang telah meninggal, yang masih berada pada jalan penyucian adalah juga anggota persekutuan para kudus. Maka kita dapat membantu mereka dengan memperoleh indulgensi bagi mereka. Dengan demikian mereka dihapuskan dari siksa dosa sementara dan mereka bahagia. Lepas juga dari purgatorium atau api penyucian. Ini bisa dilakukan untuk mereka yang telah meninggal, tapi juga untuk kita dan antar kita yang masih hidup di dunia. Jadi ini bukan siksa neraka seperti kata orang, tapi siksa dosa akibat dosa yang sudah diampuni. Ya, berkah dalam.